Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Saya atas nama Boniface Siswa dengan NIM 20030303027, kelas A semester 1, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasi hasil kerja tugas saya, yakni review buku ke-12 dari mata kuliah pengantar sosiologi. Langsung saja ke inti pembahasan bab 1. Siapa yang membaca Geni Sebrek? Siapa yang sekarang membaca Geni Sebrek? Ketika saya menjadi sarjana pada tahun 1961, saya di sini adalah penulis buku. Penulis buku membeli esai Marcuner dalam sosiologis dan filsafat sosial. Saya membelinya karena saya diberitahu bahwa itu adalah buku yang penting dan oleh karena itu ingin kembali memeriksanya. Donald Machred adalah Profesor Martin Witt di LSE. Pada saat ini masih dianggap menjadi jabatan penting bergengsi di negeri ini. Macarai sebenarnya dikenal secara tidak resmi sebagai The King Master. Sebagai konsekuensi dari perannya sebagai penilai eksternal, dipanggil oleh sejumlah universitas di Inggris termasuk York untuk membantu pengangkatan profesor di universitas yang baru didirikan. Disiplin ilmu sosiologi. Dia juga editor dari pendirinya pada tahun 1950-an hingga 1965. Tetapi sekali lagi, orang dapat bertanya seperti yang saya milik tentang Ginsberg yang sekarang membaca Macarai. Saya curiga jawaban di sini sama dengan kasus sebelumnya. Tidak ada sekarang jika tokoh-tokoh yang sama penting pada masanya seperti Ginsberg dan Macarai dapat begitu mudah dilupakan. Apabila nasib yang sama menunggu para sosiolog ditemukan saat ini, akankah nama mantan kolega saya Mike yang saat ini pegang kursi putih Martin di LSE tidak diketahui oleh sosiolog 60 tahun dari sekarang seperti nama Ginsberg dan Macarai untuk generasi sekarang? Bab 2 kita kembali sosiologi saling memakan. Kemajuan adalah topik yang mungkin menjadi perhatian sebagian besar akademisi. Lagi pula ini adalah suatu yang cenderung sering kita bicarakan saat kita mengukur kemajuan yang dibuat oleh siswa kita. Memang dalam konteks ini cukup diterima begitu saja bahwa semakin akrab seorang siswa dengan literatur dalam disiplin ilmu, kita akan mampu memahami dan mengevaluasi materi ini secara kritis, maka ia dikatakan maju. Tetapi kemudian saya ingin menyarankan agar kita juga umumnya memikirkan perjalanan intelektual kita sendiri dengan cara yang sama, bahwa sebagai konsekuensi dari studi dan penelitian pemahaman kita sendiri tentang dunia di sekitar kita juga berkembang. Tetapi bukankah kita juga menganggap bahwa perkembangan mikro individualistik seperti itu hanyalah bagian dari disiplin ilmu yang lebih besar? Namun mungkin saja kita menipu diri sendiri. Mungkin kita lebih seperti siswa kita daripada yang ingin kita pikirkan, dan bahwa pada kenyataannya kita hanya mengulangi proses yang telah dilalui banyak orang sebelum kita, dan bahwa tidak ada bukti di mana kita berakhir. Lagi pula, semakin sedikit orang yang tahu tentang masa lalu, semakin mudah untuk melihat argumen atau ide-ide baru dan inovatif. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ini adalah poin yang dikemukakan oleh Herbert Gass yang mengamati bahwa melupakan masa lalu berfungsi untuk meningkatkan jumlah temuan asli, dan karenanya tentu saja jumlah artikel dan buku yang dapat diproduksi. Namun fakta bahwa sosiologi menderita amnesia
kolektif semacam ini sudah mapan. Tentu saja, seperti yang diamati oleh Andre Abbott, terkadang seseorang benar-benar dapat menemukan kembali roda tersebut. Namun, seringkali roda baru terlihat sangat mirip dengan roda yang lama. Apa yang mengkhawatirkan dalam hal ini adalah sejauh mana kurikulum sebagian besar geral sarjana dan pascasarjana menghilangkan diskusi rinci tentang sejarah disiplin. Bisa dipastikan akan ada beberapa diskusi tentang tahap-tahap awal dengan fokus khusus pada mereka yang dianggap sebagai para pendiri. Sementara perkembangan terkini mungkin juga akan muncul dalam kurikulum. Namun ada kemungkinan akan ada celah besar di antaranya. Puluhan tahun aktivis sosiologis yang tetap sampai saat ini bagaimana generasi sosiologis kontemporer. Faktanya kemungkinan besar sering berjalan waktu, setiap generasi sosiolog akan mengetahui lebih sedikit tentang sejarah disiplin daripada pendahulunya karena jumlah yang harus dipelajari tumbuh sementara ukuran kurikulum tetap kurang lebih sama. Bab 3 kita membahas tentang Hari Groundhog Sosiologi. Sangat sulit untuk melihat bagaimana disiplin sosiologi dapat dikatakan sebagai kemajuan jika seperti yang telah dikemukakan dicirikan oleh rentang pikiran yang pendek dan memori kolektif yang terbatas. Karena ciri-ciri tertentu menyiratkan bahwa material terus didaur ulang yang mengarah pada disiplin yang terperangkap dalam semacam ini Gordung abadi dengan apa yang tampak seperti kemajuan yang sekarang besar terdiri dari daur ulang perspektif lama tetapi sebagian besar terlupakan. John Stott adalah salah satu dari mereka yang percaya ini menjadi takdir subjek, mencatat bahwa sejarah sosiologi ditandai dengan seringnya penemuan kembali dan penyajian kembali tema-tema kecil. Ini adalah poin yang juga dia kemukakan di halaman pembuka teksnya yang menekankan bahwa para ahli teori kontemporer sering menganggap karya mereka sebagai pendekatan baru atau arah baru untuk teori sosial yang terutama selaras dengan kondisi kontemporer. Bab 4 kita membahas tentang sosiologi Slash dan Brun. Fenomena daripada tujuan yang lebih ambisius untuk berharap menemukan hukum perilaku manusia. Robert Nisbet dalam menyatakan bahwa akan lebih masuk akal untuk melihat sosiologi sebagai bentuk seni akan tampak seperti salah satunya. Tetapi kemudian mengingat bahwa kebanyakan kontemporer atau berpendapat bahwa humaniora tidak dapat dikatakan untuk maju dalam cara ilmu pengetahuan alam, ini juga berarti bahwa para sosiolog yang memang pendapat ini tidak akan lagi berada dalam posisi untuk melihat diri mereka sendiri memperoleh derajat keabadian betapapun kecilnya dari membutuhkan disiplin untuk maju. Akibatnya, orang berasumsi bahwa mereka berhasil menemukan sumber motivasi lain yang mungkin lebih terkait erat dengan kemungkinan lain yang diuraikan sebelumnya. Perlu dicatat bagaimanapun bahwa ada orang-orang yang mengklaim bahwa humaniora meskipun jelas tidak berkembang dalam cara yang khas dari ilmu alam masih dapat dikatakan maju. Flonigay adalah salah satunya dengan alasan bahwa dengan mengungkapkan yang tak terlihat dan membuat ide-ide abstrak menjadi nyata, seni menciptakan keutuhan yang bermakna yang dengan sendirinya merupakan bentuk kemajuan. Bahwa semua yang dapat kita harapkan untuk mencapai adalah kontribusi pada pencipta keutuhan yang bermakna, apapun maksud sebenarnya. Apakah sosiologi dapat dengan tepat dideskripsikan sebagai ilmu? Akan membutuhkan sebuah buku untuk dirinya sendiri. Mereka yang mendefinisikannya sebagai kumulatif dan penjelasan dalam
aspirasi dengan menghormati model ilmu alam memiliki satu jawaban yang kredibel. Dengan demikian pula, mereka yang mengasimilasi subjek dengan seni sebagai sejarah intelektual dan interpretasi teoritis memiliki solusi. Secara pribadi, penulis buku tidak yakin bahwa sosiologi bahkan sebelum tahun 1975 tempat lain disebut sastra dan sains. Penting untuk dicatat bahwa tidak hanya ada sosiolog yang yakin bahwa sosiologi memang memenuhi syarat sebagai ilmu penjelasan, tetapi juga percaya bahwa ia telah berkembang. Bab 5 kita membahas tentang kematian beasiswa. Ketika kata beasiswa di Google, itu akan memunculkan serangkaian situs yang berhubungan dengan pemikiran uang kepada siswa untuk mendanai pendidikan mereka. Tetapi arti sebenarnya dan lebih tua berkaitan dengan studi akademisi, dengan pembelajaran buku jika Anda mau, seperti yang dinyatakan dalam dokumen paduan pendekatan penelitian bayi yang transparan. Beasiswa adalah kegiatan yang mempengaruhi atau memelihara pengetahuan individu. Basis pengetahuan sudah ada di tempat lain. Oleh karena itu, beasiswa berbeda dari penelitian. Tentu saja seorang boleh masih menggunakan frasa meneliti topik untuk merujuk pada belajar dan membaca, namun bagi kebanyakan akademisi, melakukan penelitian biasanya memiliki arti yang agak berbeda. Itu berarti perkumpulan dan analisis data, seringkali jika tidak selalu data yang baru dibuat. Yang juga penting adalah bahwa kegiatan ini biasanya didanai dari luar. Beasiswa di sisi lain dapat dilakukan tanpa dana eksternal, karena yang paling dibutuhkan oleh akademisi sebagai sarjana bukanlah uang yang lebih banyak daripada waktunya. Sayangnya, hal ini seperti peneliti telah mencapai intensitas sedemikian rupa sehingga semakin tidak mungkin akademisi akan dipromosikan atau bahkan dikerjakan kecuali ada prospek yang kuat untuk mendapatkan dana penelitian. Karena ini pada dasarnya menjadi mas kawin yang sebenarnya diminati universitas, sering harga untuk jabatan tetap. Bab 6 kita belajar runtuhnya Menara Gading. Konsekuensi jangka panjang yang lebih serius adalah kecenderungan siswa untuk melihat diri mereka sendiri dan memang didorong secara aktif oleh pemerintah, media, dan bahkan orang tua. Mereka pun melihat diri mereka sendiri sebagai konsumen dari produk yang disebut gelar. Hal ini pada gilirannya menyebabkan mereka percaya bahwa seperti semua konsumen, mereka memiliki hak otomatis untuk memenuhi kebutuhan dan profesionalitas mereka. Sayangnya, meskipun siswa seringkali terlalu jelas tentang apa yang menarik bagi mereka, mereka jarang dapat menilai apa yang menjadi kepentingan terbaik mereka. Selain itu, manfaat yang akan diperoleh dari pendidikan tinggi seringkali tidak terlihat pada saat itu. Hanya menjadi demikian setelah pendidikan tinggi seringkali tidak terlihat dikonsumsi. Konsekuensi yang bahkan lebih serius adalah bahwa biaya perkenalan membantu menamakan gagasan yang menyesatkan bahwa gelar universitas harus dianggap sebagai bentuk investasi moneter sesuai yang harus dievaluasi dalam kaitan dengan pengambilan karir berikutnya daripada yang lebih tidak berwujud. Manfaat yang biasanya diperoleh dari pendidikan tinggi, meskipun pengenalan biaya siswa harus disesalkan, hal ini tampaknya tidak berdampak langsung pada peluang yang tersedia bagi sosiolog untuk membantu disiplin untuk maju, karena efek negatif baru benar-benar menjadi nyata baru-baru ini sebagai konsekuensi signifikan yang sekarang disesuaikan dengan umpan balik siswa. Bab 7 kita melihat pengambilan sosiologi. Beberapa bidang studi baru menjadi terkenal selama saya menjadi sosiolog. Saya di sini artinya penulis buku ya. Salah satu contohnya adalah studi pasca kolonial yang menurut penulis buku pertama kali penulis buku sadar pada tahun 1970-an. Kemudian pada 1970-an dan 1980-an, penulis buku ingat sosiologi emosi mengemuka, diikuti oleh teori
Guer dan globalisasi pada 1990-an. Tidak bisakah perkembangan seperti ini sejauh mewakili terburuknya bidang studi baru dikatakan mewakili kemajuan sejati? Ini adalah pertanyaan yang dalam beberapa hari penulis buku sangat menemukan syarat untuk menjawabnya, karena penulis buku berperan penting dalam membantu satu sama lain untuk mengemukakan bidang studi baru. Kemudian ada masalah bagaimana mengubah perspektif seseorang tentang kehidupan sosial dapat berdampak pada penciptaan bidang studi baru hanya melalui proses pengkategorian ulang atau penanaman kembali fenomena yang dipelajari. Jadi, meskipun karya Fabian sekarang biasanya dipelajari di bawah judul umum konsumerisme dan masyarakat konsumen, buku teks sebelumnya lebih mungkin mencantumkan kontribusinya pada disiplin di bawah judul masyarakat reaktif dan reaksi. Meskipun waktu luang dan konsumsi bukanlah kegiatan identik, keduanya saling tumpang tindih sehingga menggunakan satu label atau satu variabel bukan yang lain tidak cukup sama untuk mengidentifikasi bidang studi yang sama sekali baru. Kemudian ketiga, ada masalah yang disebutkan sebelumnya tentang bagaimana perubahan masyarakat itu sendiri membantu menciptakan subjek studi baru dan bagaimana kesalahan untuk menganggap pemantauan fenomena sosial baru sebagai ekuivalen dengan penanaman sosiologi novel. Jadi, orang hampir tidak dapat mengklaim bahwa disiplin ilmu telah berkembang hanya karena kita dapat mempelajari fenomena seperti pusat pembelanjaan atau ketersediaan kredit yang meluas yang tidak diketahui oleh orang-orang seperti Fabian dan Sombrad. Baik, terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf atas kekurangan dari tubuh materi saya. Dari hati yang paling dalam, saya mengucapkan limpah terima kasih atas ketersediaan waktu yang diberikan. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.